Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai di malam yang cerah ini Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Miftahul Iman, dalam rangka kita melaksanakan ibadah kita kepadanya, dalam rangka kita menuntut ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kita pada malam hari ini dan juga hari-hari yang kita lewati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, yang kami hormati, saudara-saudari, para ustadz, asatiz yang hadir pada maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja tidak tadi kita melaksanakan salat maghrib berjemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan." Salat berjemaah lebih baik dari salat sendirian dengan 27 derajat, 27 kali lipat. Kalau sendirian sholat pahalanya 10, kalau sholat berjemaah dapat 270. Luar biasa. Kemudian pula kita mengaji, namanya kulipat, kuliah berapa yang dapat. Selanjutkan dengan nanti sholat isya berjemaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shallala nisful lail." Siapa sholat isya berjemaah, pahalanya seperti solat setengah malam. Siapa solat isya berjemaah, pahalanya seperti solat setengah malam. Lanjut tutup dengan subuh. Wa man shalla subha, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla kulluhu. Siapa solat subuh berjemaah, pahalanya seperti solat satu malam. Siapa solat subuh berjemaah, pahalanya seperti solat satu malam. Kenapa saya bacakan hadisnya dari maghrib isya sampai subuh? Jangan sampai nanti kita maghrib capek, subuh tak sempat berjemaah, alangkah ruginya kita. Makanya niatkanlah pada malam ini, setelah nanti tidur, niatkan mau bangun solat subuh. Insya Allah Allah bangunkan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu nggak ada ya? Ada. Jadi kalau ditutup, tuh bukalah. Biar nampak. Kalau tak nampak ini tak tahu, pikir tak ada ibu tadi. Ya. Yang boleh saling lihat muka, belajar. Dokter dengan pasien. Anak-anak, itulah dia. Jadi boleh tetap muka. Ya. Ada juga dulu paham ya kan, tak lihat jemaahnya ya kan. Tak mungkin bawa lihat jemaah bernafsu, karena bukan bawa lihat jemaah apa perempuan aja kan. Kok tak mungkin juga lah ya sesekalinya itu. Tapi kalau tak ada tak apa-apa lah ya kan. Itu dia. Bapak-bapak, saudara-saudara, para ustaz yang dirahmati Allah taala. Ini kajian kita malam ini
Ini ada jurus-jurus ampuh magnet penarik rezeki. Ini ada 12 ini Pak. Sebacanya sampai jam 12 malam juga ini. 12 sampai jam 12 malam. Iya. Ya udah jam berapa nih? Jam 7. 7:35 berapa? Isya. Ya. Itulah. Jadi bentar aja Pak. Tak terasa tuh. Apalagi panjang pula mukadimahnya. Bisa tak jadi ceramah ya kan? Bapak-bapak yang saya hormati. Jadi ini saya tuliskan ke kertas biar mudah dibaca ya kan. Kalau membawa apanya catat buku-bukunya berat susah kan. Ini ada 12 jurusan. Ini 12 Pak. Mungkin kalau ditambah banyak lagi nih. Sementara 12 saja dulu. Ini pun nanti habis nih. 12 jurusan yang ampuh magnet menarik rezeki. Jadi kalau kita lakukan 12 itu ya salah satu 12 itu termasuk 12 ini kalau kita lakukan itu adalah bisa menyebabkan datangnya rezeki. Jadi rezeki itu Pak bukan saja yang kita bekerja, kita usahakan, tapi dengan ini nanti tengoklah nanti kan apa yang kita buat ya kan. Yang pertama, letakkanlah sedikit makanan kucing dan semangkuk air di luar rumah untuk kucing-kucing yang datang. Coba itu. Apakah pernah kita buat atau tidak? Kadang kita kan, ya kalau kucing itu masuk ke rumah, apalagi kucing jantan ya Pak ya, dia itu kadang-kadang kencing dia di dinding tuh. Pakaian, suka dia cium-cium sedikit kencing, cium sedikit kencing. Itu kucing jantan. Kalau kucing betina pula tak apa lagi itu, tapi 3 bulan sekali beranak, 3 bulan sekali beranak. Jadi boleh taruhkan di luar rumah. Tapi makannya yang lupa. Letakkan makanan. Senang kali itu kucing itu. Karena kucing itu juga adalah makhluk Allah. Saya pernah itu membaca itu sejarah Rasul. Rasulullah SAW, Rasul itu bapak-bapak, dia tuh setiap makan berjemaah. Rupanya pada suatu hari tidak ada orang di rumah, itu hanya Rasul sendiri. Rasul panggil kucing, kasih kucing makan sebelahnya, Rasul sebelahnya. Jelas tuh. Kita kan lain kadang-kadang. Sus. Kau pula. Dia kan mau makan juga. Bagaimana Ustaz? Apa kita makan dulu atau dia dulu? Kok dapat dia dulu kasih. Kalau udah kasih dia dulu, udah tenang ya. Kok kita dulu makan, dikejar-kejar kita bisa-bisa kita dicakarnya. Itu. Jadi kalau luar rumah begitu juga, kasih dia. Jangan belak kita. Kadang-kadang maafnya kita kasih tulangnya aja. Mana lagi di tulang aja? Tercekik kucing tuh. Ya kasihlah sedikit yang berdaging sedikit ya kan, ataupun kuah saja sama nasi. Ini tulang ikan aja. Ini untuk kau tulang ya. Ya makan tulang itu bajin itu setan. Tapi kalau kucing dia butuh juga makan nasi, makanan. Itu dia. Jadi ini Pak, kalau kita mengasih kucing saja itu salah satu pembuka rezeki. Tengok sahabat Nabi. Kenal bapak namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu banyak kali kucingnya. Tapi jangan dipukul. Bagaimana Ustaz kalau kucingnya membuka tudung nasi, saji? Itu kalau kucingnya lapar. Kalau kucingnya udah kenyang, nggak mungkin dibukanya itu kan. Bagaimana Ustaz makan ikan? Ya tempatnya nggak bagus. Dan ambil ikan, ada ambil kucing. Coba masuk lemari makan. Tuh ada lemari makan. Kalau kita kampung dulu kan tudung nasi, saji ya, ataupun tudung istilahnya. Itu. Jadi kita bukan kucing salah, kucing tak berakal. Dah kambing makan danubi di kedai ya kan. Kambingnya salah atau kita yang salah? Danubi tinggikan sedikit. Ya rendah makan kambing lah. Di sini tak ada kambing kota ya kan. Kalau di kampung-kampung banyak kambing. Bukan kita bukan kucing yang salah, bukan kambing, tapi kita yang salah. Itu aja. Jadi diantaranya pembuka rezeki itu adalah memberi makan kucing dan semangkuk air. Karena dia haus. Letakkan makanan, letakkan air. Saya itu di
Apa itu kan di rumah saya begitu juga. Rupanya Pak kucing nih kalau udah biasa kita kasih makan, tahu aja dia tuh waktu-waktunya datang nih berapa ekor. Nah itu salah satu pembuka rezeki. Cobalah Pak biasakan nanti. Tak apalah banyak makan kucing tuh. 2 genggamannya ada bisa 2-3 ekor dia kan. Nah itu ya sisa apa tuh sedikit kan kepala-kepala ikan tuh pada daging kasih sedikit. Udah. Pada daging kasih kuah sedikit itu aja. Nah itu kalau sudah dibiasakan alhamdulillah. Nah, tapi kalau belum, mari kita buat. Nah, biar rezeki kita datang kan begitu. Yang kedua, sisihkanlah sedikit dari hasil gaji atau upah jerih payahmu untuk disumbangkan kepada anak yatim dan orang miskin. Nah, ini sisihkanlah ya uang kita, gaji kita atau kerja susah kita, asal jerih payah kita untuk anak yatim dan orang miskin. Cobalah kita pikir-pikir Pak, kadang-kadang nyantu anak yatim itu bulan puasa aja. Apakah mereka hidupnya bulan puasa aja? Nah itu, kok dapat itu setiap bulan cukup. Karena anak yatim itu Pak itu tanggung jawab kita tuh. Nah, itu ya tanggung jawab kita. Maka dalam Al-Quran surah Al-Ma'un itu salah satu orang yang celaka itu dia tidak berimakan allazi ara'aita allazi yakdzibu biddin. Tahu kamu orang yang mendustakan agama? Fazalika allazi yad'ul yatim. Mereka itu adalah menghardik orang anak yatim, wala yahudu atau miskin, tidak berimakan orang miskin. Anak yatim itu tidak dikasihi, bahkan dimarahi pula. Nah itu ya. Makanya kalau di rumah kita ada anak yatim, dalam hadis Nabi yang lain sebaik-baik rumah adalah rumah yang mengasuh anak yatim dan disayangi, dikasihi. Sejahat-jahat rumah yang ada anak yatim tapi disakiti. Nah ini dia. Ya, sebaik-baik rumah yang ada mengasuh anak yatim disayangi. Seburuk-buruk rumah yang ada anak yatim tapi disakiti. Ya Allah, tak mau Pak dia jadi anak yatim ya, tak mau. Itu takdir Allah. Apalagi pula pemilik kita, keponakan kita jadi tetangga anak yatim. Ini bulan puasa lah, berapa banyak yang ngasih bulan puasa aja. Rupanya hidup bulan puasa aja. Setiap bulan dia butuhkan. Kalau kita Pak mampu, ya ada pemilik, ada kawan, meninggal kawan tuh, ada enggak anaknya? Ada anak yatim, itu kita perhatikan. Saya sama kawan-kawan juga ustadz, banyak kawan-kawan ustadz yang meninggal. Tolong perhatikan, kalau ada anaknya 2 yatim, kita bantu. Ya. Ada anaknya yatim bantu. Itu yang Ustadz Nurman, ada anaknya Alia 1 SD 1. Yang Alia saya membayarkan SPP-nya itu di Iman itu. Bilang sama mamanya, tenang aja nanti setiap bulan saya kasih. Ya dari bulan 4 yang lalu tuh. Ya, karena awak satu perjuangan, sama-sama pun merantau ke Aceh, sama-sama balik ke Medan. Ya, seperjuangan. Umur pun lebih kurang sedikit, tua sedikit dia. Tinggal anaknya yang Alia 1, yang SD 1. Saya tanya, yang SD ada enggak kawan-kawan membantu? Enggak ada, kata istrinya. Ya Allah, kasihan saya. Sementara kawan-kawan juga banyak yang udah mampu, tapi tidak ada perhatian. Gimana pula nanti kalau kita mati punya anak tak diperhatikan orang, sedihlah istri kita. Nah itu ya, saya mau saya bantu nanti kedua-duanya, ada pula yang lain juga bantu. Inilah ya Pak, ada keponakan saya juga meninggal ayahnya, 4 tahun umur dia. Sekolahkan terus sampai tamat Ismailiyah dari kelas 4 SD. Ya, saya bantu dari kelas 4 SD sampai tamat ke Semua Ali Ismailiyah. Sempat kuliah 2 tahun, dah berhenti, dia tak tamat. Nah, itulah dia, ayahnya yatim. 4 tahun umur dia meninggal ayahnya. Itu anak kakak ipar. Nah, jadi itulah, jadi kita ini termasuk ini. Sisihkanlah gaji kita. Sisihkanlah uang kita. Berapa banyak habisnya?
Untuk siapa Ustaz? Untuk anak yatim dan orang miskin. Kalau ada keluarga kita Pak yang susah, adik kita, ipar kita, tanya, kamu kenapa tak bekerja? Apa keahlian kamu? Bang, aku menjahit bang. Betul menjahit, lain tak bisa, itu yang tahu. Udah, kenapa tak menjahit? Tak ada modal bang. Ya, saya sama ipar segitu kan. Orang Padang pula, ipar nih, membayar namanya. Kenapa kau tak kerja? Apa bekerja bang, modal pun tak ada. Jadi kalau kau modal berapa lah cukupnya, sekian-sekian bang, bisa. Aduh, dah nanti kau suruh itu sebulan sekian bisa bang. Jangan kita paksa. Kau bayar ya sebulan 1 juta ya. Kita paksa, sanggup kau sekian? Nah, sanggup bang, udah. Sanggup kau 300 membayar sama saya sebulan? Sanggup bang. Tapi jangan pula pakai bunga pula. Itu sama dengan apa itu kan? Apa ini rentenir itu. Saya tengok banyak orang tuh kan bahkan ditulis pohon kayu. Siapa mau uang kontan hubungi nomor ini. Wih, pakai pohon kayu banyak Pak. Siapa yang mau uang cash, uang kontan hubungi. Itu pakai riba, itu bunga dia. Jadi kita bantu, udah nanti kembalikan berapa uang kita. Kalau dia pinjam 3,5 juta, nanti bisa kau bayar sebulan 300, bisa bang? Kita tanya dia, bukan kita paksa. Bisa 300, bisa. Berarti nanti sampai 11 bulan lah apa? 11 bulan lebih kan? Nah itu dia 300 sampai 3,5 juta. Begitulah. Biar bekerja, biar anaknya makan. Anaknya 6, kalau tidak kita bantu siapa lagi? Pertama kali kita lah sebagai saudara, ipar-ipar, pemilik, ponakan. Maka itu dalam Al-Quran itu pertama kali kita membantu berbuat baik itu sama keluarga kita. Kalau suami sama istrinya, sama anaknya, itu kadang ada juga orang ini terbalik Pak, sama orang lain luar biasa baiknya, sama kawan-kawannya luar biasa, tapi sama istri sama anaknya pelit sekali, badangki betul kan? Pelit, keraki kata orang kampung. Iya, sama istri sama anak, baru sama orang lain. Nah itu kalau kita begitu. Jadi bapak-bapak, begitu kita memberi keluarga itu, istri, anak, itulah sedekah yang paling baik. Nilai sedekah. Tapi jangan merepet-repet kita. Ya jangan merepet. Berapa mau belanja dik? Ya anda kasih. Kalau umpamanya kurang, dik, yang ada duit abang sekian, udahlah bisa, nggak apa-apa katanya. Itu kan? Iya begitulah. Jadi bapak-bapak, saudara rahimakumullah, dirahmati Allah Ta'ala, jadi sisihkan gaji kita. Dulu selagi hidup almarhum Ustaz Abdul Halim AR, ya itu dia kepala pesantren Azidan dulu. Ustaz, macam mana kita ni? Kita ni kan guru, kadang berceramah. Apakah wajib kita ni Ustaz membayar zakat ini, zakat guru ni, atau zakat ceramah ni? Katanya, kadang tak terkumpul katanya. Tak terkumpul itu senisab emas itu Pak ya kan, sekitar 86 gram umpamanya ya, 86 gram atau 90 gram. Bahkan pula Ketua Majelis Ulama Sumatera Utara, Profesor Dr. Abdullah Shah, dia mengatakan 96 gram. 96 gram duit kita, emas yang kita simpan tak dipakai, keluarkan zakatnya. Itu ya 2,5%. Kan begitu ya. Nah itu dia. Jadi tak terkumpul. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ya tiap bulan mengasihilah kita. Memang bukan zakat, kita keluarkanlah itu dari gaji kita, bantulah fakir miskin anak yatim. Itulah kata Ustaz. Ingat kali lah dia ngomong. Karena uang kita tak terkumpul. Kok setahun apa sebulan tuh langsung 90 juta kan nggak mungkin. Ngajarlah berapa ya kan? Tak macam ceramah lagi. Tak dikumpulkan. Jadi gimana solusi Ustaz? Selalulah kita bersedekah katanya. Memang bapak-bapak sekalian, dalam hadis itu nanti di akhirat 3 tuh. Ini satu hadis yang 3 nih. Pertama masalah solat, kedua masalah puasa, 3 masalah zakat. Kalau masalah solat ini kata malaikat, apa kata Allah? Wahai malaikat, tengok, lihat itu solatnya. Solat 5 waktunya banyak yang sompel-sompel, yang kurang, bahkan bolong.
Ya, entah keluarga sendal bolong, tak tahu pula awak, kan? Bolong-bolong. Coba lihat salat sunatnya. Oh, salat sunatnya banyak. Itulah Pak. Makanya kita usahakan habis salat wajib itu salat rawatib kita, kan? Biar nanti kalau dia sompel atau kurang, yang sunat inilah menutupi yang sompel-sompel itu. Yang kedua, lihat puasanya, puasa wajibnya Ramadan. Oh, kurang kata malaikat. Lihat puasa sunatnya. Jelas Pak. Tambah kita sholat puasa sunat itu. Kalau kemarin hari tarwiyah ya. Ya, hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Itu mengampuni dosa setahun. Kemudian hari Arafah mengampuni dosa 2 tahun yang lalu akan datang. Kemudian pula puasa 10 Muharram kemarin kita puasa juga. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan setahun diampunkan dosa kita, itu nanti menutupi. Itu dia. Yang ketiga, lihat zakatnya. Oh, tak sempurna, lihat pula sedekahnya. Itulah banyak kita bersedekah itu. Jadi antara tadi itu sedekah kita itu menutupi zakat yang kurang. Sedekah itu Ustaz bagaimana? Banyak. Kalau ada banyak alhamdulillah. Tapi kalau tidak semampu kita, kan nggak dipaksakan oleh Nabi. Bapak harus sedekah sekian ya, bukan begitu. Tapi masalah berimpak ini itulah ayat 1000 dinar itu kan. Ayat 1000 dinar itu adalah orang Arab di zaman Nabi dulu, masuk sahabat Nabi, bisa dia berimpak 1 hari 1000 dinar. Berapa Ustaz? Ustaz Farid, 1 dinar berapa tuh kalau sekarang? 1 dinar sama dengan dolar Amerika kayaknya ya. Ya. Taruhlah 15.000. Kalau 1000 dinar kan 15 juta kan. Jadi orang kaya di zaman Rasul bisa setiap hari 1000 dinar, 15 juta impaknya. Punya ada sahabat yang lain, dia nggak ngomong, tapi dalam hatinya, ya Allah, inginlah saya Allah berimpak 1000 dinar. Dalam hatinya, inginlah ya Allah orang kaya itu bisa dia berimpak 1000 dinar. Rupanya di malam hari Pak, mimpilah orang tadi itu. Datang seseorang menjumpainya, wahai sepolan, ya, kabarnya kamu kepingin berimpak 1000 dinar. Iya. Tapi nggak bisa ya, nggak bisa. Ini nggak kenal siapa yang datang, nggak bisa. Jadi begini, diajarkan oleh orang yang datang itu dalam mimpinya. Beginilah, kamu baca ayat 1000 dinar. Membaca ayat 1000 dinar itu sama dengan berimpak 1000 dinar. Itulah kata orang yang datang dalam mimpi itu. Rupanya sampai bangun siang menjumpai Rasul. Jadi orang yang mimpi ini menjumpai Rasul. Carinya Nabi, jumpa, tanya. Ya Rasul, bilangkannya mimpi dia dari itu. Kata Nabi, yang datang itu saya, itu dalam mimpi kamu. Saya tahu kamu itu mau berimpak. Rasul Pak luar biasa. Begitu tengoknya kita tuh, lihatnya kita, ada tahu dia apa detik hati kita. Itulah Rasul. Ya, keinginan kita tuh tahu dia. Jadi orang yang datang tuh, belum lagi orang tuh ngomong apa masalah, udah tahu dia tuh Nabi. Luar biasa Pak. Itulah Allah berikan sama Nabi ilmu yang seperti itu. Saya yang mengajarkan dalam mimpimu itu. Tapi ini pula kita juga jangan salah paham. Dalam Ustaz, kalau begitu saya mengamalkan ayat itu aja lah, tak mau saya bersedekah, itu salah paham juga. Kita hafal ayatnya, kita baca artinya. Rupanya bagus sekali artinya. Surah At-Talaq ayat 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih solusi. Urusan dunia ini Pak, tak apalah stres sekali kita. Ada tuh rezeki. Ya. Saya, ya Allah, hari ini dah bisa duit hari ini, ya Allah, mudah-mudahan rezeki, ada rezeki itu. Tidak sore malam datang rezeki itu, tapi kita yakin. Itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pada Allah, Allah kasih jalan keluar, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Padang bapak, alah duitnya dapat gajiku sekian. Rupanya Pak, kadang rezeki yang tak sangka tuh Pak lebih dari itu. Saya 2016 Pak diumrohkan Pak saya. 2016. Memang dulu ngajar anak-anaknya dulu. Padahal tak ada di saya dalam hati saya, ya Allah mudah-mudahan ibu tuh mengumrohkan saya, menghajikan, ada tuh. Tiba-tiba ya
2016 itu lagi di bank saya. Memang semalamnya itu ada juga masalah di sekolah. Saya kan kepala sekolah. Jadi laporan itu seharusnya semalam itu sudah siap, kayak tadi lah sudah siap. Tapi sampai malam itu belum siap. Pulang saya ke rumah menangis saya. Yang buat laporan itu kan TU kita, Tata Usaha. Jadi dia telepon jam 5, Pak, kenapa nggak diantarkan Pak? Laporan. Belum sedikit lagi rupanya TU ini mengantarkan sampai di jalan. Apa ban dia pecah ban dia. Tak ada lagi susah cari apa, jauh mencari bengkel, nggak sampai lagi dinas Pakam Tanjung Merawah. Itulah akhirnya besok juga pulang saya ke rumah menangis, saya sedih. Tiba-tiba besok saya lagi di Bank Sumut itu, telepon lah, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, kenal lagi. Oh ya ibu, ya. Begini Ustaz, Ustaz udah umroh. Belum lah bu, mau Ustaz, ya Allah, mau lah bu, bilang. Begitu bilang mau ya, nanti datang Ustaz ke rumah ya, kata. Ya bu, dari di Bank Sumut tuh Pak, saya menangis sampai rumah saya Jalan Meromo. Dekat Menteng 2, Medan Tenggara 2. Sampai depan pintu menangis lagi, pakai helm. Apa bang nih, kata orang rumah. Semalam abang nangis, ini kok nangis lagi? Kok tak berhenti nangisnya? Semalam nangis karena sedih kecewa, tapi nangis hari nangis karena gembira. Rupanya nangis itu begitu Pak. Karena kita sedih, sakit bisa nangis. Karena gembira juga bisa nangis. Pengantin baru di pelaminan nangis, bukan menangis sedih, gembira, senang kali dia. Awak pikir sedih juga. Pengantin baru nangis, peluk-pelukan sama mama ayah, nangis gembira, udah dapat laki dia, tenang dia. Yang perempuan laki-laki dapat bini, tenang dia. Rupanya sedih, nangis, gembira pun nangis. Hari ini nangis saya, biar saya masuk dulu bercerita. Iya, tak tahu saya keluar air mata tuh, pakai helm, malu tengok orang kan. Tuh diumrohkan, itu rezeki itu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan berrezeki tidak disangka-sangka. Yang ketiga, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa berserah diri kepada Allah, Allah cukupkan. Kita Pak ragu-ragu, ya enggak. Masa yakin pemberian orang? Pemberian Allah itulah yang maha kaya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari sekalian alam ini. Maka banyak minta. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, ku kabulkan, kata Allah. Kadang kita malas berdoa. Assalamualaikum cabut kita. Perkataan yang Zaidun Amzad, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu imam dia pula, Allahumma lantas jalan. Terus dia berangkat. Zaidun Amzad itu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Imamnya dia Allahumma lantas jalan. Ustaz, solat itu kan doa juga Ustaz. Iya. Tapi mana ada doa-doa yang di luar solat dalam solat? Paman gini, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada dalam solat tuh? Kan enggak ada. Jadi solat itu juga doa, di luar solat minta yang lain-lain. Iya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, kan di luar solat tuh. Mana dalam solat itu? Jadi dalam solat doa, di luar solat berdoa. Orang yang banyak doa sama Allah, berarti dia adalah orang al-iftiqar, orang fakir, susah. Allah senang Pak. Senang Allah kalau kita minta tuh, ke tangan tuh. Tapi jangan berdoa tuh kuat-kuat kali. Kalau kita imam, tak apalah kuat kali, pokoknya kedengarlah jemaah tuh dah. Tak apalah Allahu Akbar, Allahumma. Tak apalah gitu kali. Jadi Ustaz, bagaimana tangan tuh? Tangan tuh sejajar dengan bahu kita kalau mengangkatnya. Itu dalam kitab baca tuh. Sejajaran bahu kita tuh. Beginilah umpamanya. Udahlah. Tak apalah rendah kali. Kalau rendah kali, orang malas namanya nih. Pak, minta duit Pak. Malas itu. Kasih gopay sedikit kali. Ya, tangan kau kenapa enggak kau angkat? Coba kau angkat 5.000 kau kasih. Dipaksa baru kau angkat ya. Pak, alah Pak. Apa nih? Tapi coba Pak, alah Pak. Ini doanya. Capek kali Pak dia berdoa. Ustaz, lama kali Bapak itu berdoa. Ada 1 jam? Tak ada. Nih di kota Medan nih, siapa gudang doa?
Ustaz Apis Sajid mengatakan gudang doa itu apa? Ustaz kayak Haji apa ini? Tamat Libya itu Ustaz Khaidar Awi. Ustaz Khaidar Awi itu tamat Libya. Nah, ya kan? Dia kalau berdoa Pak, sana yang titik kuning sana. Udah berdoa, cobalah. Setengah jam. Capek begini tangan awak ya kan. Capek mulai ini pula 6. Akhir turun tangan tuh. Amin. Amin. Macam mana Allah nak ngasih enggak serius? Coba. Ya Allah ya Tuhanku. Jangan belah tinggi kalian nampak ketiak ya kan. Apa sebab bahasa ketiaknya? Orang nengok ketiak awak. Jadi Bapak rahimakumullah yang sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatuha. Sebaik urusan adalah pertengahan saja. Itu. Tak rendah kali, tak pula di atas kali. Minta. Kalau sama orang minta apa? Sekali, oke, kasih 2, oke, 3. Bapak itu semalam juga. Tutup je pintu. Kalau saya ni datang ke rumah Pak Haji Isam ini. Pak Isam, ayo. Alah. Pakai duit dulu 1 juta, oke. Besok datang 1 juta lagi. Bisa 1 juta. Ya semalam belum bayar katanya. Mana bisa nih. Itu dia manusiawi. Kecuali dia banyak duit bukan kuni. Udah datang apa lagu saya bayar kerja pula kan. Ya itulah. Jadi sama Allah minta. Dalam hadis lain yang terbaca. Siapa yang berdoa minta sama Allah. Allah itu malu tidak mengabulkannya. Malu Allah Pak. Kenapa Allah malu? Allah itu kaya. Ada. Kita Pak kalau ada duit. Berapa Pak mau tadi ini? Sini ada duit, sini duit. Mana ada duitnya kan. Ayo. Saya tengok di TV, saya tengok artis melempar duit. Wah, termasuk adik si Olga, si Billy, lempar-lemparkan duit ya kan. Oh, 1.000 orang ya. Banyak duitnya. Itu. Iya, jadi itulah Bapak saudara rahimakumullah. Jadi tadi itu ya adalah mari kita membantu fakir miskin anak yatim. Apalagi dia termasuk keluarga kita. Memang bantu orang itu usah dibilang-bilang sama orang lain, tapi bisa kita bilang supaya bermotivasi. Itu Pak orang kita Minang biasa itu dari Jalan Romo mau membangun entah apa. Datang Pak Haji itu, tuap 10 juta. Oh, datang pula bapak sebelah sana tak apa dia tak kalah, tuap. Sehingga Pak karena 1 malam itu lebih 100 juta dapat. Pak itu tuap 5 juta. Boleh. Dalam kitab boleh. Boleh. Kalau niat itu supaya orang lain mencontoh. Tapi niat supaya biar aku orang hebat. Itu tak boleh tu. Jadi sedekah tu dengan pelan-pelan. Hadis Nabi itu kan salah satu orang mendapat naung di padang mahsyar itu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta ta'lama bisimalhu ma tumfiku hatta ta'lama bisimalhu ma tumfiku yaminu. Seorang berikan hartanya dan Allah itu ya sehingga tangan kanan memberi tangan kiri tak tahu. Itu ya niat itu tuh tidak memberikan contoh sama orang. Pelan-pelan kita bagus, tapi supaya orang mencontoh boleh kita lakukan. Pak, Ustaz 1 ikat ya, datang ke sana, 2 ikat, begitulah boleh. Itu boleh. Niat supaya orang mencontoh kita itu. Subhanallah. Karena zaman Umar kan gitu, zaman Rasulullah. Siapa di antara kalian nih kata Nabi yang mau berimpak, kita ini mau berdakwah dan Allah mau berperang banyak biaya. Ya Abu Bakar Pak. Depannya ini orang ramai. Padahal ya kan bisa kan diam-diam aja ya Rasul. Kan bisa, tapi saya ya Rasul. Berapa? Ya Abu Bakrin. Seluruh hartaku. Seluruh. Bukan hartanya Pak jam kita Pak sikit ya kan. Berapa juta lah umpamanya ya kan. Yang tinggal apa? Wahai Abu Bakar, Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya. Setelah itu pula datang Abdullah bin Umar. Saya ya Rasul, berapa? Separuh hartaku. Ya Allah, Abdullah bin Umar ini orang kaya. Orang saudagar itu, pedagang. Luar biasa. Ya, itu kok bisa tercontoh. Makanya Pak dijamin masuk surga. Awak kalau keperluan anak yatim, orang miskin, Allah. Itu Pak kalau kita kurban lembu itu 1 ekor 7 orang itu paling sedikit. Kan pernah saya bilang dulu Nabi Ibrahim itu dengan keluarganya memotong 1000 ekor domba, 700 ekor sapi, 300 ekor unta.
Sendirian. Awak kita, pimpin kita di Indonesia ini paling 1 ekor lembu, 1 ton lebih sedikit. Ya bahkan 1 ekor lembu memang besar. Seharusnya Kota Medan ini gubernurnya 100 ekor sapi dari pribadinya. Ya Ustaz, tak ada duit bapak atau tak ada lain ceritanya kan, jadi paksa-paksa. Nantinya salvat tak ikhlas pula, ya kan? Tapi begitulah Ibrahim itu, maka dia luar biasa. Jangankan manusia kagum, malaikat pun kagum, Pak. Kalau yang kita buat itu melebihi dari ibadah malaikat, malaikat kagum itu. Luar biasa. Nabi Idris, malaikat Israel berkunjung. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril berkunjung. Ya, dan lain-lain sebagainya. Luar biasa. Jadi kita bisa nggak kita contoh? Mari. Jangan nanti udah mati atau mau mati meninggal, nak kewakafkan nak ke masjid tu nak yo, buatkan badal haji ayah ya, waktu hidup tak mau dia mendaftar haji kan, tak kurang bermanfaat, kurang afdal. Yang sebaiknya kita yang berbuat, ada uang tuh kasih nak yatim. Rupanya makin selalu kita memberi, makin banyaklah rezeki kita. Tak pernah Pak saya dengar kalau kita mengasihi orang, kasih duit 10.000, mudah-mudahan matilah bapak itu cepat. Tak pernah. Mudah-mudahan panjang umur bapak, banyak rezeki. Saya ngasih mama mertua, udah tua, Pak saya kasih limpul. Alhamdulillah panjang umur rezeki. Amin mak. Mama istri saya sebelah rumah, nangis, ada tua pula kan. Mau pergi ngajar itu kasih limpul. Udah senang kali dia. Dia bukan banyaknya, berapa kita kasih itu, alhamdulillah. Alhamdulillah panjang umur rezeki. Amin tuh ya. Itulah doa dia tuh. Doa orang tua tuh makbul. Apalagi Pak orang tua kita, Pak. Ya Allah, ada orang tua di rumah, itulah ladang amal ibadah kita. Sayangilah, bermanja-manja sama orang tua. Mak, ya hari ini pingin makan apa? Itu. Ataupun ketika dia sehat, dia suka makan apa umpamanya? Pepes ikan. Ya, Mak, gimana hari ini sebelikan pepes ikan? Oh, boleh katanya. Itu makan kesukaan dia. Atau makan kesukaan dia umpamanya waktu dia muda, jeruk. Ya, Mak, gimana Mak? Kalau hari ini kau belikan jeruk sama Mak. Oh iya, teringat ya. Ayo dia. Sebiji 2 biji dia cukup, bukan harus 1 kilo 2 kilo. Begitulah umpamanya. Bapak-bapak, saudara rahimakumullah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi ya azan? Oh iya. Baru 2 tuh. Apa tak sebilang jam 12? 2, tapi rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya banyak, macam pecel baya. 2 tapi banyak bumbu-bumbunya. Itulah. Kalau ada bertanya silakan Pak, masih ada 3 menit lagi. Silakan. Tak ada tikilan-tikilannya Pak ya. Jangan sampai di jalan teringan. Silakan Pak, silakan. Oh iya. Itu anak ribut, nggak dengar. Silakan. Tapi yang bandarnya, anaknya mana? Ya kita gede juga absen. Apa ya? Kita bandel, bandel nggak mau siapa. Gimana lagi perasaan kita gitu? Kira-kira siapa? Anak yatim bandel wajar, karena tak ada ayahnya. Tidak ada ayahnya mengasihi dia, menyayangi dia, menyantuni, memberinya. Bandel dia berpikir sendiri aja. Bebas, itulah perasaan dia. Apa yang dibuat itu udah benar, padahal salah. Yang susah ini ada ayah dan mamanya, pihak anaknya bandel. Nah, mamanya ada, ayahnya ada, diingatkan setiap hari bandel. Ya, tapi Pak jentera yatim tuh bandel wajar. Sekilas wajah wajar, karena dia tak punya ayah dan pula tak punya ibu lagi ya Pak ya. Taruhlah yatim berarti tak punya ayah. Jangan kita pukul dia. Kalau kita marahi dia, nasihat kita keluarkan. Iya. Kalau nggak ada Pak ayah yang mengasihi dia, yang menyayangi dia, seharusnya kalau ada ayahnya, apa nak? Kan gitu ayahnya itu kan. Apa nak? Apa mau jajan kau nak? Ya gitulah. Tapi anak yatim itu seharusnya itu dikasih, disayangi. Makanya ada keluarga aja menyayangi, dia yang baik itu. Dia menganggap kita lah sebagai ayahnya. Walaupun kita bawanya atau kakeknya.
Tapi macam kita lah ayahnya. Jadi kita jangan kita marahi, tapi nasihati. Kalau bandel ya kita yang sabar. Wajar dia bandel. Kenapa? Karena tidak ada ayahnya yang mengasihi dia, yang menyayangi dia. Itu Pak kan. Kalau ada ayahnya kan setiap saat itu. Mau pangkas rambut diboncengnya, dibawanya. Nah jalan-jalan ya itu ya dibullykan kan gitu kan. Bermanja-manja dia. Tapi tak ada ayahnya sama mamanya. Kau tadi udah jajan lagi kita mamanya. Mamanya merepet, mamanya apalagi orang susah. Jadi kita memperhatikannya ya tetap pertama kita sabar. Kedua ingat kita memang anak yatim itu bandel karena tidak ada kasih sayang dari orang tuanya. Ketiga sayangnya lah dia. Maka anak yatim itu ketika kita mengasihi, gosoklah kepalanya itu, gosok. Pegang kepalanya itu kan, kepalanya ini gosok ya kan. Ya belum ada gosok, tangking pula. Itu kami kampung dulu tuh. Neng, ya itu masih anak-anak gosok, cangkingnya. Abang tuh toko pelaku dah. Gosok kepalanya, kasih duit. Nak, baik nak ya, jadi anak yang baik ya. Ya katanya. Ya. Tetap kita sabar Pak. Memang apalah itu, memang agak bandel sikit lah, karena tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya, dari ayahnya. Tapi kalau dapat, yang jadi masalah itu Pak ada mama ayah, tapi anaknya bandel. Ya kan? Itu tuh. Itu kesal gitu ya kan? Tapi itu juga kita hadapi. Di masjid ya kan, ribut-ribut. Jangan Pak kita suruh pulang. Nak, jangan ribut nak ya. Kalau di sini kau ribut nak, situ kau nak solat ya. Ya jangan pulang dan pulang kita bilang. Terus pula najir bam padam pula ya kan. Nah, jangan nak. Kalau ribut dalam situ kau solat di luar nak ya. Ya jangan ribut ya. Ya gitu kan. Itulah. Iya, itulah aja. Sabarlah kita menghadapinya itu. Karena memang itu cobaan bagi kita. Gimana Pak? Udah lewat. Jadi solat pada waktunya ya kan afdal ibadah as-salatu fi awwali waqtiha. Ibadah yang paling baik kata Rasul solat pada awal waktu. Jadi ini sajalah ceramah kita pada malam ini. Mudah-mudahan manfaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.